Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah tahsin dan hifdz Al-Quran. Saya Eva Nurul Asfia dan rekan saya Nurul Aini Dwi Syaira akan memaparkan materi tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 39. Nah, perlu diketahui bahwasanya tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki sebab turun yang sama atau spesifik. Sebagian ayat itu diturunkan sebagai petunjuk umum bagi manusia, dan sebagian lainnya itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama itu ada ayat 1 sampai dengan 3. Itu pembukaan surat. Ayat ini juga gak punya sebab turun yang khusus. Para ulama itu menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab yang jelas dan menjadikan petunjuk bagi umat manusia. Selain itu, ayat ini juga dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Selanjutnya, ayat 4 sampai dengan 6 juga tidak mempunyai riwayat sebab turun yang khusus. Ayat ini juga merupakan lanjutan dari penjelasan tentang malam yang diberkahi tersebut. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa pada malam itu Allah menetapkan berbagai urusan kehidupan umat manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa segala ketentuan dalam kehidupan berada dalam kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya itu ada ayat 7 sampai dengan 8. Ayat ini turun sebagai penegasan kepada kaum Quraisy tentang keesaan Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan. Walaupun tidak ada peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad kepada kaum musyrik Mekah yang masih menyekutukan Allah. Nah, berikutnya itu ada ayat 9 sampai dengan 11 yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh kaum Quraisy ketika mereka terus menolak dakwah Nabi Muhammad. Beliau berdoa kepada Allah agar mereka diberikan pelajaran. Allah kemudian menurunkan azab berupa kelaparan yang sangat berat. Karena kelaparan tersebut, orang-orang Quraisy itu melihat langit seolah-olah dipenuhi asap. Peristiwa inilah yang disebut Dukhan atau asap dalam ayat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ayat 12 sampai dengan 14. Dijelaskan bahwasanya ketika kelaparan itu semakin parah atau buruk, kaum Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memohon agar beliau berdoa kepada Allah supaya azab tersebut diangkat, dan mereka berjanji akan beriman jika azab itu dihilangkan. Namun, setelah azab tersebut dihilangkan,
atau diangkat, mereka malah ingkar atau kembali ke kekafiran dan tidak menepati janji mereka. Kemudian ayat ke-15 sampai dengan 16 itu turun sebagai peringatan kepada kaum Quraisy yang kembali ingkar setelah azab tersebut diangkat. Allah juga menegaskan bahwa jika mereka tetap dalam kekafiran, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat atau lebih besar. Nah, selanjutnya itu pada ayat 17 sampai dengan 21. Allah menghadirkan kisah umat terdahulu, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Kisah ini diturunkan bukan karena peristiwa khusus pada masa Nabi Muhammad, tetapi sebagai pelajaran bagi kaum Quraisy. Setelah ini menunjukkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran dapat membawa kehancuran itu sendiri. Nah, pada ayat 22 sampai 24 diceritakan bagaimana penolakan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian ayat 25 sampai dengan 29 itu menggambarkan kehancuran Fir'aun dan kaumnya. Setelah mereka menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, mereka meninggalkan berbagai kenikmatan dunia seperti istana, kebun, dan kekayaan yang sebelumnya mereka miliki di dunia. Selanjutnya pada ayat 30 sampai dengan 33 Allah menjelaskan bagaimana Dia menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas. Nah, kemudian ayat 34 sampai 36 turun untuk menjawab keyakinan kaum Quraisy yang mengingkari kebangkitan setelah mati. Mereka menganggap bahwa kehidupan dunia adalah salah satunya kehidupan yang ada. Ayat ini juga menegaskan bahwa kebangkitan setelah kematian itu adalah suatu kebenaran yang pasti akan terjadi. Nah, pada ayat 37 Allah itu memberikan peringatan kepada kaum Quraisy dengan membandingkan mereka dengan umat terdahulu seperti kaum Tuba. Walaupun mereka memiliki kekuatan dan peradaban yang besar, mereka dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Nah, yang terakhir itu ada ayat 38 sampai 39. Nah, menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi tidaklah sia-sia. Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan dan hikmah tertentu. Nah, melalui ayat-ayat ini kita juga dapat memahami bahwasanya Al-Quran ini tidak hanya menceritakan peristiwa masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran bagi kehidupan umat manusia agar lebih beriman kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang munasabah ayat atau hubungan antar ayat dalam surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 39. Yang pertama itu ayat 1 sampai dengan 3 merupakan pembukaan surat yang menjelaskan kemuliaan Allah sebagai kitab yang jelas dan diturunkan pada malam yang penuh berkah. Ayat ini menjadi pengantar untuk menjelaskan hikmah turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua itu ayat 4 sampai dengan 6
yang menjelaskan bahwa pada malam tersebut Allah menetapkan berbagai urusan kehidupan manusia. Hal ini menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian itu ada ayat 7 sampai dengan 8 menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan. Namun, memastikan kekuasaannya itu jelas bahwa ada manusia yang tetap ragu. Nah, kemudian ada ayat 9 sampai dengan 11 menggambarkan sikap kaum Quraisy yang meragukan wahyu. Karena itu Allah memberikan peringatan berupa azab dukhon atau asap. Nah, selanjutnya itu ada ayat 12 sampai dengan 16. Itu menjelaskan bahwa ketika azab datang, mereka memohon agar azab itu diangkat. Tetapi setelah itu mereka kembali ingkar. Nah, yang kemudian ada ayat 17 sampai dengan 24. Kemudian menghadirkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Firaun sebagai pelajaran bagi kaum Quraisy tentang akibat menolak kebenaran. Nah, selanjutnya itu ada ayat 25 sampai dengan 33. Menggambarkan kehancuran Firaun dan kaum dan keselamatan Bani Israel sebagai bukti bahwa Allah menghukum orang zalim dan menolong orang beriman. Selanjutnya ada ayat 34 sampai dengan 37. Kembali menegur kaum Quraisy yang mengingkari kebangkitan setelah mati serta mengingatkan mereka kepada kehancuran umat terdahulu. Yang terakhir itu ada ayat 38 sampai dengan 39 yang menegaskan bahwasanya Allah tidak menciptakan langit dan bumi secara sia-sia, tetapi sebagai ujian bagi umat manusia sebelum hari kebangkitan itu tiba. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tafsir Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 39. Yang pertama ada ayat 1 sampai 3. Menurut Quraisy Shihab, huruf hamim termasuk huruf muqatta'ah yang berfungsi menarik perhatian manusia agar memperhatikan pesan Al-Quran. Allah juga bersumpah dengan Al-Quran sebagai kitab yang jelas dan menjadi petunjuk bagi manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, yang penuh rahmat dan pengampunan dari Allah. Selanjutnya ada ayat 4-6. Pada malam yang diberkahi tersebut, Allah menetapkan berbagai urusan penting bagi kehidupan manusia. Menurut Quraisy Shihab, penetapan ini bukan berarti Allah baru menentukan takdir, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Allah yang telah ada sebelumnya. Turunnya Al-Quran juga merupakan rahmat Allah agar manusia memiliki petunjuk dalam hidup. Kemudian ada ayat 7-8. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Allah adalah satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan. Karena itu, manusia tidak seharusnya menyombongkan diri dengan kekuatan atau kekuasaan dunia. Berikutnya ada ayat 9-11. Ayat ini menggambarkan kaum Quraisy yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Allah kemudian memperingatkan mereka dengan peristiwa dukhon atau asap. Sebagian ulama menafsirkan dukhon sebagai kelaparan hebat yang membuat pandangan manusia seolah tertutup oleh asap. Selanjutnya ada ayat 12-14. Ketika azab kelaparan terjadi, kaum Quraisy meminta Nabi Muhammad berdoa agar azab diangkat. Namun, menurut Quraisy Shihab, permintaan tersebut bukan karena iman yang tulus, melainkan karena ingin terbebas dari penderitaan. Setelah azab diangkat, mereka kembali kepada kekafiran. Kemudian ada ayat 15-16.
Ayat ini menjelaskan bahwa jika manusia tetap ingkar setelah mendapatkan peringatan, maka Allah akan memberikan hukuman yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke ayat 17-21. Allah kemudian mengingatkan kaum Quraisy melalui kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang sombong dan menolak kebenaran. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kesombongan dapat membawa kehancuran. Berikutnya ada ayat 22-24. Ayat ini memberitakan Nabi Musa yang memohon pertolongan kepada Allah ketika menghadapi Fir'aun. Allah kemudian memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang beriman. Selanjutnya ada ayat 25-29. Ayat ini menggambarkan kehancuran Fir'aun dan kaumnya. Mereka meninggalkan berbagai kenikmatan dunia seperti kebun, istana, dan kekayaan. Namun, semua itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Kemudian ayat 30-33, setelah Fir'aun, Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan. Nikmat tersebut merupakan rahmat Allah sekaligus ujian apakah mereka akan bersyukur atau justru malah mengingkarinya. Selanjutnya ada ayat 34-36. Ayat ini menjelaskan keyakinan kaum Quraisy yang mengingkari kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap kematian sebagai akhir kehidupan. Allah menegaskan bahwa Allah mampu membangkitkan manusia kembali pada hari kiamat. Lanjut, berikutnya ada ayat 37. Ayat ini membandingkan kaum Quraisy dengan umat terdahulu seperti kaum Tuba. Seperti pada ayatnya, ahum khairun am qaum Tuba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Walaupun mereka memiliki kekuatan dan peradaban yang besar, mereka tetap dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Terakhir, ada ayat 38-39. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi secara sia-sia. Menurut Quraisy Shihab, seluruh ciptaan Allah memiliki tujuan dan hikmah. Kehidupan manusia di dunia merupakan ujian untuk menentukan siapa yang beriman dan siapa yang ingkar. Ke relevansi Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1-39 dalam kehidupan kontemporer. Pertama ada ayat 1-3. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk yang jelas bagi manusia. Dalam kehidupan modern yang sering mengalami krisis moral dan spiritual, Al-Quran perlu dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk memanfaatkan malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar, seperti yang terjadi di bulan Ramadan ini, dengan meningkatkan ibadah dan refleksi diri. Selanjutnya, ayat 4-6. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan berada dalam ketentuan dan kebijaksanaan Allah. Dalam kehidupan modern yang penuh ketidakpastian, kesadaran ini dapat menumbuhkan sikap sadar, tawakal, dan optimis dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian ayat 7-8. Ayat ini menegaskan keesaan Allah sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Di era modern, manusia sering terlalu bergantung pada teknologi, kekuasaan, dan materi. Ayat ini mengingatkan bahwa semua kekuatan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Allah, sehingga manusia harus tetap rendah hati. Berikutnya ada ayat 9-11. Ayat ini menggambarkan sikap manusia yang meragukan kebenaran meskipun telah diberi bukti.
Dalam kehidupan kontemporer, keraguan terhadap nilai-nilai agama sering muncul karena pengaruh materialisme dan sekularisme. Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak mengabaikan kebenaran. Selanjutnya, ayat 12 sampai 14. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia sering mengingat Allah hanya ketika menghadapi kesulitan. Fenomena ini juga terjadi dalam kehidupan modern. Ayat ini mengajarkan agar manusia mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Kemudian ayat 15 sampai 16. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia harus mengambil pelajaran dari setiap peringatan Allah. Berbagai krisis sosial, bencana alam, atau peristiwa besar dalam kehidupan dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ayat 17 sampai 21. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa yang menghadapi kezaliman Fir'aun. Dalam kehidupan modern, masih banyak bentuk ketidakadilan dan penindasan. Ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan dan diadilkan. Selanjutnya ayat 22 sampai 24. 22 sampai 24. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Hal ini mengajarkan bahwa manusia harus berusaha sekaligus bersandar kepada Allah melalui doa dan keimanan. Selanjutnya ayat 25 sampai 29. Ayat ini menggambarkan kehancuran Fir'aun yang sebelumnya hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Hal ini mengingatkan bahwa kekayaan dan kekuasaan dunia bersifat sementara atau fana dan tidak menjamin keselamatan manusia. Kemudian ayat 30 sampai 33. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan. Dalam kehidupan sekarang, ayat ini memberikan harapan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang dan penindasan tidak akan berlangsung selamanya. Selanjutnya, ayat 34 sampai 36. Ayat ini membahas tentang orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian. Dalam kehidupan modern, sebagian orang hanya berfokus pada kehidupan dunia, tidak fokus kepada kehidupan akhirat atau mengejar kehidupan akhirat. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas semua perbuatannya. Berikutnya ada ayat 37. Ayat ini membandingkan kaum Quraisy dengan umat terdahulu yang lebih kuat, tetapi tetap dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu bangsa harus disertai dengan nilai moral dan keadilan. Terakhir, ada ayat 38 sampai 39. Ayat ini menegaskan bahwa langit dan bumi tidak diciptakan secara sia-sia. Dalam kehidupan kontemporer, ayat ini mengingatkan manusia untuk menyadari tujuan hidupnya serta menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, termasuk menjaga lingkungan dan menciptakan keadilan sosial. Oke, kita lanjut ke kandungan jihad dan pandangan ulama tentang Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 39. Pertama, ada ayat 1 sampai 3. Ayat ini mengandung jihad ilmu dan dakwah, yaitu untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Menurut Ibnu Katsir, turunnya Al-Quran pada malam yang diberkahi menunjukkan bahwa wahyu adalah sumber petunjuk utama bagi manusia. Sementara menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jihad dalam ayat ini adalah usaha sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan.
Selanjutnya ada ayat 4 sampai 6. Ayat ini mengandung jihad ketaatan kepada Allah, yaitu berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuannya. Para ulama menjelaskan bahwa usaha untuk taat kepada Allah, menjauhi larangannya merupakan salah satu bentuk jihad dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat 7 sampai 8. Ayat ini mengandung jihad menjaga akidah dan tauhid, yaitu mempertahankan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Menurut Ibnu Katsir, manusia harus berjuang menjaga keimanan dari berbagai bentuk kemusyrikan. Berikutnya ayat 9 sampai 11. Ayat ini mengandung jihad dakwah, yaitu perjuangan menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang meragukan atau menolak ajaran Islam. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tetap berdakwah meskipun menghadapi penolakan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya ayat 12 sampai 14. Ayat ini mengandung jihad kesabaran dalam menghadapi sikap manusia yang sering ingkar setelah mendapatkan pertolongan dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tetap bersabar dalam berdakwah meskipun kaumnya sering kembali kepada kekafiran. Kemudian ayat 15 sampai 16. Ayat ini mengandung jihad istiqomah, yaitu berusaha tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi berbagai ujian. Para ulama menekankan bahwa orang yang beriman harus tetap berjuang mempertahankan keimanannya. Selanjutnya ayat 17 sampai 21. Ayat ini mengandung jihad melawan kezoliman, sebagaimana perjuangan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Menurut Ibnu Katsir, kisah ini menunjukkan bahwa para nabi berjuang menegakkan agamanya, menegakkan kebenaran meskipun menghadapi penguasa yang kuat dan zalim. Oke, saya akan melanjutkan kandungan jihad dan pandangan para ulama. Dari surat Ad-Dukhan ayat 22 sampai dengan 39. Nah, yang pertama itu ada ayat 22 sampai dengan 24. Ayat ini mengandung jihad dalam memohon pertolongan kepada Allah serta menghadapi penindasan. Para ulama menjelaskan bahwa perjuangan Nabi Musa menunjukkan bahwa jihad juga dilakukan melalui doa, kesabaran dan keimanan. Lanjut, ayat 25 sampai dengan 29. Ayat ini mengandung jihad melawan kesombongan dunia. Kehancuran Firaun menunjukkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak akan bertahan tanpa keimanan keadilan. Kemudian ada ayat 30 sampai dengan 33. Ayat ini mengandung jihad mempertahankan kebebasan dan keadilan. Para ulama menjelaskan bahwa Allah menolong kaum yang tertindas ketika mereka berjuang mempertahankan keimanan dan kebenaran. Lanjut, ayat 34 sampai dengan 36. Ayat ini mengandung jihad melawan pemikiran yang menolak kebenaran, khususnya penolakan terhadap hari kebangkitan. Para ulama menegaskan bahwa umat Islam harus menjaga keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Berikutnya ada ayat 37. Ayat ini mengandung jihad mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu agar manusia tidak memulai kesalahan yang sama. Kehancuran umat terdahulu menjadi peringatan bagi manusia agar tidak bersikap sombong. Nah, yang terakhir ada ayat 38 sampai dengan 39. Ayat ini mengandung jihad menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut Quraisy Shihab, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi dengan nilai-nilai kebaikan. Sekian dari kami kelompok 4 mata kuliah Tahsin dan Hifdz Al-Quran. Saya Eva Nurul Asfia. Dan saya Nurul Aini Dwi Syaira. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.